Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Galuh Maireva Kapital dari kelas 2022A Program Studi S1 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menghasilkan penemuan bahwa bahasa Austronesia itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan di daratan Asia Tenggara. Alasan bahasa Melayu digunakan sebagai dasar lahirnya bahasa Indonesia adalah yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa perhubungan. Yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana dan mudah dipelajari. Yang ketiga, suku bangsa Jawa dan Sunda telah dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, pada kenyataannya dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Secara sederhana, alasan bahasa Melayu dijadikan landasan lahirnya bahasa Indonesia adalah karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa perhubungan selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Hal tersebut tidak terjadi pada bahasa Jawa, Sunda, ataupun bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah. Meskipun penutur aslinya tidak sebanyak penutur asli bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lainnya, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya. Bahasa Melayu bersifat sederhana, tidak mengenal tingkat-tingkat bahasa sehingga mudah dipelajari. Berbeda dengan bahasa Jawa, Sunda, Madura yang mengenal tingkat-tingkat bahasa. Bahasa Melayu mampu mengatasi perbedaan bahasa antar penutur yang berasal dari berbagai daerah. Dipilihnya bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat dan tidak ada persaingan antar bahasa daerah. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lembaga kebangsaan nasional, yang kedua, lambang identitas nasional, yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya, dan yang keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat perhubungan dalam tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Dan yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pengembangan kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kegiatan keagamaan. Di dalam hubungan ini, bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional. Sehingga bahasa Indonesia memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri dan membedakan dari kebudayaan daerah. Pada waktu yang sama, bahasa Indonesia kita dipergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial budaya nasional. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.